dalam masa genting, masa yang sisa ini 50 menit, saya ingin membuat satu penggulungan dan juga coba menyahut ataupun respon kepada banyak yang kata tidak dapat tanya soalan karena online dan sebagainya. Saya dapat juga dari email, WhatsApp dan sebagainya, ada yang disampaikan melalui Sister dan Romo. Saya coba memberi beberapa contoh sini supaya dapat menjawab soalan-soalan yang mungkin masih ada perlu penjelasan. Seperti saya katakan tadi, ada permulaan, ada penghujungnya. Kita mulai dengan ceramah ataupun kuliah perdana tentang eksorsisme dan doa-doa pembebasan. Yang di situ kita melihat kalau seorang eksorsis resmi yang dilantik secara resmi untuk melakukan eksorsisme yang besar, yang berat, mereka saja yang bisa melakukan. Dan juga ada juga yang merujuk kepada buku Romo Yohanes ini, ada yang doa-doa yang ringan ataupun dalam seminar atau apa-apa orang minta doa bagi pembebasan penyembuhan semua ini ada yang ringan. Kalau kita jumpa yang berat itu, pendekatannya ialah kita rujuk kalau kita tidak mampu kepada yang senior. Jadi kita sebagai kesimpulan kita lihat bagaimana dan Yesus lakukan dan bagaimana Yesus melantik para rasulnya melakukan. Terkadang Yesus dia mengusir setan, dia menyembuhkan dan dia mengampuni dosa. Ketiga-tiga ini, akhirnya kata pergi, jangan melakukan lagi. Tapi kadang-kadang Yesus tidak mengusir. Dia tidak sebut pasal dosa. Dia menyembuh orang-orang yang sakit. Seperti 10 orang yang kena kusta. Pergi tunjuk dirimu kepada imam dan kamu mandi yang kamu sudah ditahir. Orang buta. Ada anak-anak yang 2 anak yang kecil sudah meninggal, Yesus bangkitkan. Yang ketiga Lazarus dibangkitkan. Dan banyak yang Yesus tidak ada pengusiran. Dia doa penyembuhan untuk sakit. Dan terkadang ada yang mujizat-mujizat yang lakukan apabila dipertikaikan oleh para ahli Taurat dan juga Farisi, dia masukkan penyembuhan dan pertobatan ataupun pengampunan. Kalau kita baca dalam Lukas 10, Yesus mengirim 70 murid-muridnya berjalan dua-dua pergi apa? Menyembuh orang yang sakit, mengusir kuasa-kuasa yang jahat. Mereka tidak diberi kuasa untuk pengampunan dosa. Jadi ada yang pengusiran, ada yang penyembuhan. Jadi ada online orang tanya, bagaimana kita tahu apa doa yang perlu kita katakan. Mengapa kadang-kadang kita doa untuk pengusiran dan juga untuk penyembuhan batin, dia tidak berhasil. Kadang-kadang ada yang sudah seakan-akan nampak sudah ada kesannya, tetapi dia akan kembali. Frater, sister, saya masih mengalami itu. Ini berarti Yesus, apa yang kita tafsir dari Yesus, ada yang untuk penyembuhan, ada yang untuk pengusiran, ada juga untuk yang pengampunan. Nah, ini bagi orang yang sudah jadi imam. Kita harus tahu mana satu. Berarti kita harus belajar skill yang kita
selama ini beberapa sesi belajar tentang skill-skill, aliran-aliran pastoral care dan counseling, supaya kita buat discernment. Kita mau belajar membedakan roh. Seperti dalam hukum yang saya kutip 1172, siapa yang boleh menjadi pengusir, jadi eksorsis, dan eksorsis itu harus tahu ini betul-betul kerasukan. Berbeza dengan orang yang mengidap penyakit, penyakit mental, penyakit fisikal. Jadi harus tahu, karena kalau kita memberi obat, kalau orang sakit gigi, obat apa yang kita beri? Bukan obat minyak urut. Tidak sesuai. Harus dia punya obat harus sesuai dengan penyakit itu. Begitu juga doa dan juga pengusiran dan juga penyembuhan. Dan kita harus tahu juga roh jahat itu dalam peringkat mana? Dari teologi kita tahu semua roh-roh iblis-iblis yang jahat itu mereka ada hierarki, seperti hierarki para malaikat. 9. Kalau dia malaikat biasa saja, itu dia di bawah. Lain tuh kalau serafim ataupun malaikat agung. Kalau yang mereka durhaka itu, yang jatuh tuh mereka punya kuasa lebih besar. Jadi perlu orang yang ada kuasa untuk yang mengusir yang jadi syaitan tuh, iblis yang besar tuh. Saya ambil satu contoh. Di Injil Lukas bab 11 ayat 24 hingga 26. Kalau kamu masih ingat, kalau seorang telah dibersihkan, telah diusir, roh itu sudah diusir keluar, dia akan melayang-layang mencari. Tapi apabila dia kembali, nampak ruang ini yang sudah dibersihkan, tidak ada penghuninya, dia akan bawa, karena dia pernah masuk di situ. Dan dia diusir. Dan dia akan cari 7 yang lebih jahat daripada dia. Ini berarti roh-roh yang jahat itu ada hierarkinya. Nah, lebih handal tuh masuk. Nah, kalau dimasuk sukar, mungkin kita doa waktu itu yang kecil tuh ikan bilis, iblis, yang kecil bisa. Tapi kalau yang 7 yang lebih handal tuh, enggak boleh sudah. Mengapa tuh? Sampai berjam-jam, Romo ada ambil contoh 3 jam sampai berkeringat, sampai haus, sampai sarutnya. Tidak berhasil karena begitu. Nah, ini yang kita ada bandingkan. Kadang-kadang saya sendiri tidak terus mengambil, saya harus mau tahu latar belakangnya. Karena ada orang menganggap sudah pergi ke dukun-dukun yang lain. Akhirnya baru cari kita. Nah, dukun-dukun itu tergantung makhluk mana satu yang dia piara. Mana satu yang dia buat kontrak. Malaikat-malaikat yang jatuh itu mana satu tahap hierarki itu dia amalkan. Yang Injil biasa, malaikat agung, serafim, principalities dan sebagainya. Yang biasa orang tanya kadang-kadang, kenapa Injil ini boleh katakan dia boleh masuk kembali. Nah, ini kita harus tahu, kalau orang-orang pergi minta perubatan atau pengusiran ataupun eksorsis, saya tidak tahu kalau yang dukun-dukun dari pengusiran dia bisa keluarkan. Tetapi dari pengalaman eksorsis di Asia yang beritahu saya, dari Filipina, dari Indonesia, dan dia katakan kalau tidak 7 bulan atau 1 tahun dalam itu dia akan ulang, akan kembali. Mengapa? Karena itu dikosongkan
tidak ada pengisian, dia akan kembali. Itu dukun. Dan itu kalau mereka itu ada kontrak dengan makhluk-makhluk yang mereka pelihara itu jadi bisnis. Kalau kita pengusiran, kita usir itu, kita harus isi itu yang dikosongkan. Dengan apa? Rahmat berhamut Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus. Supaya yang jahat sudah dikeluar, yang rahmat karunia-karunia itu menjadi penjaga dia. Nah, itu kita bisa buat, tapi kadang-kadang kita lupa perlu itu. Kalau tidak, dia akan ulang. Jadi orang tanya, kenapa dia begitulah? Karena tidak diisi. Bab 11 jelas itu. Nah, seperti yang saya katakan dari mula, akhirnya saya ingin beri beberapa contoh penyembuhan body, mind, and soul. Jadi tubuh, psikologi, dan jiwa. Kalau saya berdasarkan dengan hukum gereja tentang siapa yang dilantik eksorsis, dan eksorsis harus tahu ini adalah operasi, investasi, posesi, dan dia dilantik oleh uskup, dipercaya karena ada kemahiran dan sebagainya, boleh melakukan. Tetapi dia harus pastikan juga ini bukan penyakit, ini kerasukan. Kalau penyakit itu adalah bidang rawatan pengobatan. Contohnya, orang boleh dapat penyakit ataupun anxiety, kerisauan dari penyakit sampingan dari penyakit. Terutama sekali kalau orang ada kanker otak ataupun tumor. Dia ada shock, ganggu saraf kita. Dari kita boleh risau, kita boleh takut, kita boleh tertekan. Orang yang ada goiter, orang ada kanker liver, semua dia ini dalam perubatan, dia ada kesan sampingan itu kerisauan. Karena waktu pandemik banyak orang kehilangan kerja, kehilangan beturusan sekolah, dan paling tinggi anak-anak muda. Waktu 2 tahun itu meningkat, setiap tahun meningkat 3 kali ganda. Dia bunuh diri dan membunuh diri. Saya ingat waktu itu kita diminta untuk buat satu forum untuk memberitahu bagaimana kita kenal pasti tanda-tanda kemurungan yang boleh menyebabkan idea-idea dan bunuh diri. Saya masih ingat waktu penghujung itu ada orang tanya, bagaimana seorang dokter tanya saya, Romo, bagaimana kau tahu ini penyakit fisikal, ini mental, ini jiwa? Nah, begitu saja. Kalau yang fisikal itu kita buat medical check up, ambil darah dan sebagainya, itu bisa lihat. Kalau mental itu kita buat psychological evaluasi. Kita ada set soalan, interview, tanya apa tingkah laku dia, sing dengan pikiran dia atau tidak. Itu kita tes neurologi dia, otak, pikiran, dan juga tingkah laku dia semua dan perasaannya. Dan kalau yang jiwa itu kita buat discernment, karena kita mau membedakan roh yang jahat, Roh Kudus yang baik. Nah, itu kita jelas. Nah, saya beri kamu setiap ini satu contoh, mungkin bisa membantu kamu menangkap. Pertama, satu ialah tentang seorang pemandu kerja di pejabat pemerintah.
Sekali dia datang di jumpa rumah, saya khawatir karena saya siang-siang pagi boleh nampak apa itu pakaian yang putih-putih jalan. Bilang waktu saya memandu. Siang-siang juga ada. Kalau malam saya tidak bawa mobil, tidak dia bilang. Dari istilah apa pengalaman, dia tidak ingat apa-apa. Cuma yang saya khawatir, saya boleh nampak apakah saya mental atau tidak, halusinasi atau tidak. Bilang, kau ada dirujuk kepada psikiater, ada bilang. Apa obat yang diberi bilang? Saya tengok, dia ada satu saraf dia itu terpihit, tidak berfungsi baik. Kita ini banyak, kalau otak dia kontrol 4 bahagian hidup kita. Satu, otomoto. Ya, dia kontrol kiri kanan. Kalau saraf itu rusak tuh, dia bilang kanan, kanan, tapi kiri yang jalan. Jadi dia tidak sync. Nah, itu kontrol otomoto kita. Seperti otot-otot itu. Kedua itu yang kontrol seperti baterai, kontrol jam dan alarm dalam kereta, dalam mobil. Ada yang satu lagi kontrol bila kita lapar, kita haus. Dia secara otomatis kita tidak payah pikir, kita bernapas. Apa yang kita makan dia proses sampai dia keluar, ambil zat-zat. Nah, itu di dalam. Ketiga itu ialah otak yang di depan itu berpikir, membuat pembedaan warna, kira-kira, cahaya dan sebagainya. Yang keempat itu ada kaitan dengan perasaan, gembira, risau, senang hati, neurotik. Kalau ada satu daripada saraf itu dia mengganggu pikiran kita, itulah yang menjadi mental disorder. Nah, orang ini saya tanya, mana satu kau? Yang saya heran, saya boleh nampak. Nanti obatnya itu, saya tanya, untung dia, istri dia berikut lang. Ada, dia ini, waktu di jalan, petang selesai kerja, dia tinggalkan mobil itu di pejabat, di kantor. Dia pulang dengan motor. Dia waktu dia jalan motor, dia nampak teman dia juga motor berlimpasan, dia lambai. Tetapi dia tidak kelihatan ada truk lori yang bawa kayu balak. Ada satu kayu balak yang panjang tuh, dia terlanggar. Jadi dia pingsan, koma 2 minggu. Apabila dokter membantu keluar, ini satu saraf dia yang kontrol penglihatan dari itu. Dia bisa nampak itu otomoto. Jadi bagaimana dia obat terlalu, kalau dia terlalu kalau dia tidak minum obat, dia akan tidak dapat kontrol otot dia. Kalau makan minum pun susah. Tapi kalau dos MJ dia tinggi, dia bisa kontrol. Tapi dia boleh nampak bayang-bayang. Lewat apakah saya halusinasi atau tidak. Saya tengok, wah tinggi MJ kau. Coba kau kembali ke dokter, bisakah turun bilang. Dalam 3 minggu itu saya pantau dia. Dokter coba kasih turun. Ya, dia tidak nampak lagi. Tetapi tangan dia bergoyang bergerak. Jadi dokter mau cari yang di tengah-tengah. Dari 30 turun ke 10. Masih lagi. Dari naik ke 15. Dia tidak nampak lagi, tapi tangannya masih goyang. Jadi dokter bilang, caranya senang tidak. Takut nanti makan tidak sampai masuk mulut ya. Ya, dia disuruh buat sendoknya itu dengan timah supaya berat. Kalau dia pegang berat, tangan dia tidak bergoyang. Berarti
Dia ini bukan halusinasi, dia bukan juga mental, tapi dia kena accident, terkena saraf otomoto itu yang menyebabkan dia bisa nampak dan goyang. Tapi apabila kontrol kami pantau dengan obat yang sederhana, dia bisa lihat yang betul, dan yang kontrol makan dia tuh perlu sudu yang berat sedikit, kalau tidak dia bergoyang. Itu dari fisikal. Mental, ada satu ini dirujuk oleh pastor satu paroki, karena kenapa rujuk sama saya? Karena waktu saya khotbah, perempuan ini berdebat dengan saya waktu khotbah. Dia lawan pastornya, tidak betul bilang. Dari pastor terasa dia ini ada gangguan. Dari suruh suami dia ketemu dengan saya. Waktu ketemu dengan saya di kantor dan counseling, tiba-tiba dia naik di atas kursi dan seakan-akan mata dia halusinasi. Dia beritahu saya kenal kau. Saya tanya suami dia, kamu pernah jumpa dengan siapa? Pernah jumpa dengan seorang mantan imam Katolik, tapi sudah jadi dukun. Dia sudah keluar. Jadi bila dia jumpa, bilang baru kami ketemu dengan dukun itu. Dari istri ini macam halusinasi. Saya kenal kau Romo, Charles, ya bilang. Siapa kau? Dia sebut nama mantan Romo itu. Dan dia ada dalam saya lah dia tuh dalam. Kita kedua-dua ini studi bersama di England. Tidak betul. Selang dua yang tidak betul. Satu, orang belum mati tidak bisa masuk dalam kau. Dua, kami tidak pernah sekolah di England. Dari setelah saya lihat dia tidak menentu, saya bilang kau rehat dulu. Dia mulai sejuk, dan saya bawa suami dia keluar dan tanya interview sejarah sejak bila dia belagak begitu. Lalu saya dengar beberapa 1 atau 2 tahun sebelum itu, waktu istrinya mengandung, mungkin dalam 1-2 bulan, dan mereka di kampung, tandas ataupun WC itu bukan seperti yang di rumah. Mereka buat di kampung, di luar, dan kolek gali lubangnya. Jadi dia pikir dia mau buang air besar. Dia pergi sana, bukan pula buang air besar, dia tergugur anaknya yang 1 bulan lebih itu. Dan dia pikir apa? Dan lalu diberitahu suami dia, mengapa kau berdarah? Dia bilang, siapa berak? Dia bilang, tapi saya rasa ada barang yang jatuh, saya tidak tahu apa, tapi lega sudah. Sekali tengok, janin itu sudah jatuh. Tapi terlalu dalam dan najis tuh, merah biar saja. Dan tidak diselesaikan dengan baik tuh, maka dia masuk angin dan menjadi gangguan, depresi. Maka dia pikiran bukan. Mereka pikir dia kerasukan. Tapi saya tanya adalah, oke, saya rujuk kamu ke hospital mental, ada teman saya dokter, dia bisa bantu. Dari bila cek, kebetulan karena mereka tidak tangani masalah itu, masuk angin, dan jika depresi itu selama 2 tahun, depresi dia menjadi tetap. Maka dia perlu minum obat penenang. Tetapi apabila dia sudah beberapa bulan sudah tenang, bila saya ketemu balik, dia sudah stabil. Tapi mengharapkan obat itu.
Nah itu dari apa? Dari pengalaman dia depresi karena kejatuhan, keguguran anak. Nah itu bisa cek. Tapi yang ketiga ini selama berapa belasan tahun, 15 tahun setelah saya kembali dari Roma ambil kursus eksorsis itu, ada dua yang saya rasa yang boleh dikatakan berat. Belum menalantikan, saya baru kembali, ada sudah orang pergi ketemu saya hari Senin. Romo minta tolong, ada gangguan bilang. Yang pertama ini seorang ibu kata cucunya sudah nangis dari semalam lagi sampai siang masih menangis. Dari mereka anak itu baru 11 bulan. Dibawa ke hospital, cek suhu panasnya 104, 105. Kalau tidak kawal itu anak tuh boleh jadi cacat. Bilang, oke, kita tunggu dulu, minum obat itu, tengok dia reda atau tidak. Hari kedua masih menangis. Hari ketiga besok menangis. Di samping itu ada juga teman satu dari community Cina, dia juga dalam karismatik. Dia kata, Romo datang ke workshop bengkel saya. Kenapa? Tukang masak saya itu gangguan hebat. Dia teriak-teriak sehingga dia baru diambil jadi tukang masak dalam bengkel itu, workshop buat apa tuh, tukar taya buat kereta tuh. Dari hingga ibu bapak kakaknya terpaksa pergi menemani dia pada hari kedua, masih ganggu. Ketiga hari mereka dua keluarga tidak tahan, datang ke paroki. Romo, tolonglah kami tidak tahan sudah adalah. Orang jiran-jiran pun takut. Sebenarnya saya sengaja tidak mau pergi dulu. Saya panggil mereka rujuk kepada hospital dulu. Saya biasa lihat apakah itu penyakit ada kaitan dengan tubuh. Kalau dia tidak pernah turun-turun, kita baru lihat yang kedua, mindah psikologi, baru kita lihat yang apa. Kedua apa tuh, tidak usah ke kedua lagi. Ini anak kecil, bagaimana ada mental, dia punya suhu panas tidak pernah turun, nangis 3 hari. Yang ini sampai keluarganya semua dari satu kampung perlu mengikat perempuan kecil saja tuh. Dari hilang begitu. Dalam satu hari saya perlu mempersiapkan diri juga. Pergi mencari kalau ada buat refleksi, perlu pergi pengakuan supaya saya bersih, sempurna dan bersedia. Cukup 3 hari saya pergi. Yang pertama yang di workshop itu. Sewaktu saya masuk, saya minta tolong ada orang yang karismatik itu yang besar. Saya kalau roh itu kuat itu, saya satu orang tidak bisa lawan. Bila saya masuk dalam rumah itu, wah, ibunya itu yang besar sudah dipegang oleh suaminya. Tapi yang pada mula yang sakit itu bukan itu ibu, anaknya. Jelang mana satu yang sebenarnya yang itu anak perempuan dia itu diikat oleh abangnya juga. Ini sudah 2 adalah. Bilang, apa pengalaman kamu adalah? Romo adalah dari malam Ahad lagi sudah kami mulai dengar ada binatang tapi tidak kelihatan. Saya tidak tahu di sini apa kamu panggil itu. Kalau di Sabah kita panggil itu tekok. Tokek. Tokek, 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 tekok, tekok itu. Malam pertama di luar. Malam kedua dia sudah tidak tekok di luar lagi. Dia tekok dari mana? Dari dalam. Gelap. Ada di mana tidak ada. Tapi kami rasa ada makhluk yang masuk saja. Jadi bila ibu dia datang, ibunya karena sayang anak dia mau bantu, dipindah pula tekok itu ke ibu.
Tekok atau tokek? Tokek. Mana saja tauke pun beli. Nah, ini cerita dia. Apabila kami lihat, bilang ini sudah berbahaya, sudah parah, sehingga matanya merah, nampak saya, sekarang dia maki caci mau lawan dengan saya. Tapi untungnya suami dia sudah cukup pegang, ada 2 lagi, supaya jangan dia berdiri. Kami suruh duduk supaya dia kekuatannya dikontrol. Jadi saya gunakan apa itu, kalau yang buku yang selain dari kita doa pengusiran itu kita gunakan juga sakramental. Berarti imam yang boleh berkat garam, air, campur garam dan air, ataupun minyak zaitun dan juga salib Santo Benedict. Yang saya guna cuma air, saya tidak bawa apa-apa, saya minta tuan rumah itu sediakan besin air dan garam. Dan saya gunakan doa eksorsis itu, eksorsis garam, eksorsis air, dan coba aduk untuk kekuatan. Bila saya gunakan air tuh merinci ibu tuh, wah, dia mau tendang saya, dia mau lawan, bilang pegang dia. Sehingga lebih banyak kalau kau tidak keluar, kau tidak harus masuk orang ini, bilang. Tempat kau bukan di sini, bilang. Dia nama Yesus keluar. Tidak, dia bilang. Nah, saya ambil air itu, banyak saya suruh berkat air. Saya rinci. Lalu dia bilang, panas. Ya, panas. Kau tidak keluar, saya siram kau ini. Suami dia takut. Rumah nanti terbakar istri saya, tidak. Lihat kulit dia, tidak ada apa-apa. Ini air berkat. Yang panas tuh, yang rasa panas tuh yang di dalam. Kalau tidak keluar, saya siram kau. Lalu dia mau menjerit, suami dia tutup mulut dia. Jangan tutup mulut dia, karena makhluk yang ada di dalamnya akan keluar. Saya ambil banyak sedikit air, sambil gayung sudah mandikan kau, keluar saja pingsan, dia tertidur, bilang sudah kita sini lagi, yang kecil ini, wah mata dia melawan, tapi mungkin yang 3 di sini, 2 sudah ke ibu dia, tinggal 1 lagi. Nah ini gampang saya doa di telinga dia, pujuk dia. Kalau kau tidak keluar, kau sudah nampak di situ. Panas air ini. Lebih baik kau keluar. Saya rinci, demi nama Yesus keluar. Wah, cepat keluar. Boleh nampak bentuk apa tuh? Dari bibir keluar. Tok, hilang dia. Jadi di mana tuh? Lalu dodoknya pingsan, sudah 3 hari tidak tidur, diikatnya. Lalu mereka capek tidur. Nah sekarang nih kita bersihkan sekeliling rumah. Saya round kotor rumahnya tuh. Banyak barang-barang yang tidak betul di sana. Mungkin pemilik yang dulu tuh ada amalkan sesuatu. Jadi saya tutup workshop ini, suruh pekerjanya bersihkan semua. Dan saya akan rinci selepas ini tidak ada apa-apa lagi. Itu lakukan hari Rabu. Hari Minggu saya misa kedua di katedral bahasa Malaysia. Selepas misa ada satu keluarga datang bertemu dengan saya. Dia ngomong, selamat pagi, kami mau ngomong dengan Romo. Bilang, siapa kamu? Dia bilang, saya tidak kenal. Karena wah, rambutnya dai kuning cantik. Nah, Rumah kau tidak kenal kami. Nah, saya teringat waktu Rabu itu kau bantu kami yang kerasukan. Bilang, ini ibu, ini anak. Bilang, kamu keempat orang. Nah, kenapa saya tidak? Oh, baru saya ingat kalau orang yang kerasukan jelek tidak kenal. Tapi mereka sudah bebas, mereka pergi doa, pergi sembahyang hari Minggu. Bilang, apa yang saya bisa bantu?
Romo kami mau jadi Katolik. Ah, saya pikir kamu Katolik. Tidak, kami tidak agama. Jadi kami mau daftar untuk, dari saya panggil katekis, daftarkan mereka jadi Katolik. Saya tidak tahu itu, saya cuma dipanggil untuk bantu orang yang diganggu. Sampai tengah hari, capek. Saya sempat makan mie sup Maggi saja. Petang tuh yang kedua anak kecil ini. Saya minta yang pendoa semua itu keluarganya sendiri. Sampai rumah, anak kecil itu 11 bulan. Yang masuk saja anak itu berdiri. Nenek, keluarga mereka semua terkejut. Rumah anak dia belum pada jalan, belum pada berdiri. Dia tengok dia, kamu diam-diam saya jalan. Saya jalan lewat dia, dia kejar mata dia. Wah, mereka bilang, mengapa ini? Dia melawan. Kecil, tapi bagaimana dia bisa berdiri? Muka dia beli ekspresi yang macam mau makan saya. Saya lihat mana yang tempat kotor. Saya tahu, ini tempat kotor. Saya tanya, sebelum saya lakukan, saya mau tahu sejarah. Yang sudah 3 hari, nangis siang malam tidak tidur. Kamu juga tidak dapat. Saya mau tanya, akhir-akhir ini kamu dari mana? Ada pergi kemana? Yang ada, nenek anak ini meninggal. Dan mereka mengamalkan tradisi yang saikong yang percaya roh yang boleh berbicara dengan roh orang mati itu semua itu. Dari mereka tidak boleh pulang kalau tidak sampai tengah malam ya, jam 12 1 menit lewat. Dan mereka harus lompat api yang dibuat di batang pisang itu. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu yang diceritakan. Lompat api itu baru pulang. Sampai di rumah, anak tuh mulai nangis. Bilang, yang nenek itu apa? Mereka mengamalkan kedukunan yang tradisi. Yang ini anak, mana ibunya masih berkursus ya, mana bapaknya kerja di Kuala Lumpur. Bilang kenapa? Sebenarnya anak ini lahir di luar nikah. Bapak mama ada hubungan sulit dari mengandung, lahir tapi belum menikah. Yang bapak anak itu minta izin mertua dia, beri saya peluang bekerja, cari uang dulu. Dalam 2 tahun saya baru kembali, baru mengawini nikah anakmu. Sambil anak perempuan juga mau selesaikan kursus diplomanya. Jadi anak kecil ini diasuh oleh neneknya. Dan anak ini bapak mama belum diberkat kawin, belum bernikah pun, dia dilahir di luar nikah. Anak ini juga tidak ada jagaan, belum dibaptis karena ibu bapak belum kawin. Nah, bila saya lihat begitu, anak ini paling lemah, tidak ada penjagaan. Lagipun dia dibawa pergi ke upacara kedukunan. Maka saya rasa ada sesuatu yang ikut anaknya pulang. Bila saya tahu karena itu, saya sudah sedia fotokopi doa-doa yang mau didoakan bersama dengan keluarga itu. Saya mau kamu terlibat karena anak ini kamu yang jaga. Dan kita doakan doa pelindungan dulu, dan doa berkat air, garam, minyak zaitun, dan salib. Dan kemudian setelah itu saya akan merinci air ini, kamu terus doa syafaat, bantu saya. Ini kuat. Badan dia saya pegang panas sekali. Dia mau lawan saya,
muka dia apabila mendoakan doa eksorsis itu, muka dia menjadi merah. Oh, saya takut anak dia meletup. Tetapi apabila kami doa-doakan berinci, dia rasa panas kan, sehingga merah tuh boleh menjadi pucat. Bilang masih lagi, masih tidak, dia mau lawan. Nenek dia pegang, lalu bilang ada satu lagi belum keluar, bilang pintu dia mau keluar, dia ambil minyak zaitun itu, dia sapu di kakinya. Terpaksa dia keluar gitu. Dan setelah keluar, kami berkat rumah itu, anaknya terus jatuh, dia sudah basah berkeringat. Dia berhenti menangis, ibunya bawa masuk, lap-lap dia, dan kemudian beri pakaian. Dia boleh senyum ketawa. Mereka bawa, pada bilang, suhu dia sudah turun 89. Dan anak tuh nampak saya, dia kenal saya. Sebelum itu dia mau lawan dengan saya. Itu yang saya rasa yang dua kasus ini yang berat. Yang lain-lain itu macam 80-90% adalah mental, ada kaitan dengan psikologi. Ada juga yang betul 10%, 15% itu ada kaitan dengan fisikal. Tapi yang banyak itu yang datang itu yang ringan-ringan investasi. Investasi berarti kuasa-kuasa atau roh jahat itu tidak masuk kepada orang itu, tetapi masuk di rumah-rumah ataupun mana tempat ditinggalkan sekian lama. Dari itu yang mereka panggil tuh rumah berhantu. Kalau manusia buat rumah tidak mau menginap, tidak mau tinggal, makhluk lain pinjam. Yang biasanya kalau lihat apa yang ada saya, kalau roh jahat dia perlu mau ambil bentuk. Bentuk dia masuk apa? Ular, kelajangking, tikus, katak dan sebagainya. Banyak beribu-ribu dalam rumah itu. Dari sehingga itu mengganggu. Kalau bahkan merusak, mengganggu jiran-jiran, cucuk tanaman itu habis buah naga dirusak. Itu investasi. Dia mengganggu harta-harta benda. Sapresi, ada yang mengganggu manusia sakit di sini sana. Opresi itu yang kerasukan kontrol orang itu. Opresi itu macam OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Berarti perbuatan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa pernah, dia berulang-ulang. Nah, ini kalau iblis roh jahat itu tidak boleh menyerang dalam masuk diri kau atau tubuh kau, dia ganggu memori kau. Dan sehingga saya tidak tahu, tanya diri kamu sendiri. Sehingga pernah kamu pergi mengaku ini atau itu dosa. Tapi kita lambat laun lama-lama kita tahu macam dosa yang sama saja. Mengapa kita pergi berdoa, pergi minta pengakuan, patutnya sudah hilang. Tapi kenapa berulang lagi? Sehingga itu menjadi obsesif. Kalau obsesif, OCD dalam psikologi itu orang yang berpenyakit yang berulang-ulang ataupun karena ada sesuatu trauma yang dia rasa kotor yang berlaku, maka tingkah laku dia membuat pembersihan. Mungkin dalam satu hari itu 40-50 kali masuk ke masuk WC, membasuh saja. Baru keluar masuk lagi. Ini menjadi satu obsesi. Itu psikologi. Tapi kalau dalam obsesi roh jahat itu, dia tidak sudah mengaku, dia tidak boleh sentuh sudah apa yang sudah mengaku, tapi dia boleh ganggu mental kita, memori kita. Dia mungkin ganggu serenok dosa kau itu.
itu jadi satu godaan yang kuat, sehingga kalau kita tidak tidak minta bantu, tidak minta didoakan dan sebagainya, itulah menjadi obsesi. Setan itu ganggu mental kita, khususnya memori kita. Dan ada juga yang sumpahan orang yang buat jampi-jampi ke orang-orang. Dia tidak suka, dia cemburu karena ada sesuatu yang kau lakukan menyakiti, ataupun dia kata kau potong jalan saya ke rambut ini dan sebagainya. Dia minta tolong dukun, minta tolong sihir, memberi sumpahan, spell. Itu satu. Yang satu lagi, ini yang orang yang sekarang anak-anak muda terutama sekali, paranormal, mau belajar karena mereka tidak berkebolehan, boring hidup, tidak habis sekolah, tidak ada bakat-bakat yang itu, mereka dianggap sampah masyarakat, buangan masyarakat. Ini orang-orang yang lemah, dan syaitan bisanya gunakan ini mengganggu, pergi minta kekuatan. Ini paranormal, okal. Jadi pergi belajar, mau buat kontrak dengan makhluk-makhluk supaya diberi kekuatan, bisa membaca. Ada orang cemburu, wah kita harus pergi dia karena apa-apa barang yang saya hilang dia bisa tahu. Banyak orang minta, ya dia boleh tahu. Nah, yang tahu barang yang tersembunyi yang itu adalah satu daripada beberapa tanda-tanda orang kerasukan ataupun memelihara makhluk membantu dia. Antara lain ialah seperti orang yang dijarasin ya, diikat rantai itu. Dia ada kekuatan yang luar biasa. 10 orang, walaupun perempuannya kecil, 10 lelaki yang bodybuilder tidak bisa pegang dia. Dia boleh ngomong bahasa yang dia tidak tahu, tidak pernah pelajari. Siapa yang cakap bahasa itu? Dia bisa tahu barang-barang tersembunyi. Siapa yang tahu? Orang itu tidak tahu. Roh jahat ataupun makhluk-makhluk itu tahu. Tapi inilah satu daripada tarikan ataupun godaan yang digunakan menarik orang berhala, melawan Tuhan. Dan satu lagi, kalau ada manifestasi, sebelum mau lakukan doa-doa pengusiran dengan manifestasi, dia tidak suka, terutama sekali orang yang pendoa. Kalau romo-romo, sister-sister, frater, kalau ada orang minta doa, dia reject, dia tidak mau, kamu ini ganggu. Dia maki, hamun, toma, dan sebagainya. Dia bisa koyakkan patung, dia pacakan semua. Dia tersuka barang-barang ada kaitan dengan Kristus Tuhan. Nah, ini yang ketara 4 tanda discernment. Tapi kadang-kadang tidak ketara. Dia ada masa-masa tentu waktu kita doa itu manifestasi. Kalau itu kalau angkatan itu yang di dalam itu berat itu, itu dia manifestasi waktu upacara. Yang lain-lain tuh dia ganggu sini sana. Kau perlu tanya pengalaman-pengalaman dalam 1 bulan ini, beberapa minggu ini, pernahkah kamu pergi mana-mana yang ada kaitan dengan kedukunan? Pernahkah terlibat dalam apa-apa eksiden pembunuhan ataupun perbuatan-perbuatan kesaksian, perbuatan yang lain, orang membunuh, orang merogol dan sebagainya? Itu
boleh pengaruh orang kerasukan gangguan. Itulah sebabnya kalau orang yang datang, saya tidak terus mengambil doa. Saya mau tahu dulu, apakah ini tubuh, fisikal, psychological atau mental. Dan kalau kami mau tubuh satu kantor pelayanan eksorsis, dinasihat harus ada hubungan dengan dokter, psikiatris, dokter pakar, ahli, dan ada tim yang untuk membantu doa, dan eksorsis itu harus ada romo-romo yang lain membantu dia. Kalau satu orang kadang-kadang bisa tertipu. Dan kita perlu ada tim. Itulah saya kalau orang tanya, saya ambil masa. Nah, kadang-kadang orang banyak datang, tapi dari pengalaman saya sudah tahu, belum saya tanya apa-apa, sudah mereka diagnose sendiri. Mereka mengaku, saya kerasukan. Karena kalau kau kerasukan, kau tidak akan datang ke gereja. Orang yang kerasukan paling pantang mau pergi tempat suci. Dia tidak mau masuk. Dan kau ini senyum-senyum, kenal saya, kau tidak maki saya. Dari ambil proses counseling dan teknik dari tanya, apa yang berlaku ke belakang ini? Dia didera atau tidak? Sekarang penderaan itu, saya kira di Indonesia ada sudah rang undang-undang yang begitu. Di Malaysia sudah ada. Apa itu penderaan abuse ya, mendera secara verbal, secara psikologikal. Kau memang bodoh, bapak kau miskin, kau pengemis, pencuri. Orang itu main mental loh, menghina sehingga diri kau tuh menjadi hancur. Itu psikologikal, fisikal, mendera pukul, atau seksual. Nah, ini 4. Kalau kita interview tuh kita cari mana satu. Adakah trauma yang berlaku baru-baru? Ataupun adakah pernah kamu terlibat dalam apa-apa okal? Ataupun perubatan-perubatan yang dilakukan oleh seorang dukun? Ataupun kamu ikut peristiwa-peristiwa apa itu okal ataupun agama yang lain? Seperti ada yang dulu Romo yang tanya itu tentang mau santo cucuk apa itu kerasukan karena ada roh yang mental sehingga dia tidak luka. Dia itu mau menunjukkan pawang dia, kekuatan dia. Dan juga ada yang ada Romo, saya tidak lupa, dia tanya, mengapa saya doa tidak bisa? Tapi bila pakai ketua adat dia datang ngebisik saja sudah jadi, sudah bisa. Karena kita perlu juga itulah di skill discernment, kita bilang betul dia ini roh yang mengganggu ataupun psikologi ataupun minta perhatian. Kalau kamu baca perkongsian Romo Yohanes, banyak dia kata-kata, banyak yang dia minta apa itu tidak berhasil berjam-jam, tapi bila orang beri, saya pernah lakukan 2 adik-beradik perempuan, makin orang pegang makin mereka suka, tapi saat sedang mereka tidak nampak, saya melihat dari jauh, adik ini 2 ini berpakat signal kan supaya mereka supaya jadi populer. Dari mereka pegang-pegang, makin pegang makin lawan. Tutup pintu, takut mereka lari ke jalan raya, dilanggar mobil. Jangan kamu keluar. Saya pegang saja, saya sebut nama Yesus, dia tidak bisa angkat tangannya. Ini bukan kerasukan ini. Kau tidak kuasa. Jadi mereka tutup mata.
secara diam-diam saya suruh semua yang ada di keluar. Jadi mereka masih lagi, saya sudah duduk, tunggu saja. Oke, kamu boleh bangun sudah. Sekali mereka tunggu, tidak ada orang sudah. Apa itu? Nanti kami tanya ibunya, ini anak nih apa tuh? Kekurangan kasih sayang ibu bapaknya. Maka dia mau ambil perhatian. Oke, mana bapaknya? Mengapa dia terus sini? Telepon, panggil bapaknya. Bila bapaknya datang, bilang ambil anakmu. Mengapa? Dalam bila bapaknya peluk dua anak ini menangis, sembuh. Kalau kita tidak pandai tinggal itu, kita pikir dia kerasukan. Tapi saya sudah tahu, dia tidak ada kekuatan. Mereka tuh main mata lagi tuh. Nah ini lain kasus, kita eksperimen yang lain. Kebetulan berhasil. Nah begitulah beberapa contoh. Saya harap yang pernah kirim email, WhatsApp, dan melalui romo-romo ataupun sister-sister mohon minta perkongsian. Saya harap beberapa contoh ini dan sesi yang terakhir ini dapat membantu bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Harap kita bertemu di masa yang akan datang lagi.